Syekh Abdul Qadir Jilani suatu saat melihat ada orang mabuk dan orang itu jatuh. Ketika jatuh, Syekh Abdul Qadir Jilani mendekatinya dan memandang ke arahnya. Tiba-tiba orang itu melihat ke atas, ada Syekh Abdul Qadir Jilani di depannya. Dia sedang terkapar di atas tanah. Maka dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?" Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Syekh Abdul Qadir Jilani langsung melotot mandanginya. "Naam, Allah maha kuasa." Diulanginya lagi yang kedua kalinya. "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?" Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Mulai raut wajah Syekh Abdul Qadir Jilani tambah berubah pucat, tubuhnya gemetaran. Iya, Allah maha kuasa. Diulangi lagi oleh si pemabuk ini, "Ya Abdul Qadir," yang ketiga kalinya, "alaihissallahu biqadir?" Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Kali ini Syekh Abdul Qadir Jilani tidak sanggup menahan diri hingga jatuh pingsan radhiyallahu anhu arda. Maka digotong oleh murid-muridnya ke rumah. Setelah beliau sadar, mereka pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu wahai Syekh?" Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan, "Tahu enggak, ketika si pemabuk itu mengatakan kepada saya untuk yang pertama kalinya, 'Wahai Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?' Bukankah Allah itu maha kuasa?" Di dalam hatinya tahu enggak, dia mengatakan, "Bukankah Allah itu maha kuasa mengampuni dosa-dosa saya?" Makanya saya jawab, "Naam, iya, Allah maha kuasa, maksudnya mengampuni dosa-dosa kamu." Kemudian yang kedua kalinya dia mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah Ta'ala maha kuasa?" Maksudnya di dalam hati, "Bukankah Allah maha kuasa menjadikan aku seperti kamu?" Ya saya jawab, kata Syekh Abdul Qadir, "Ya, Allah maha kuasa. Tapi waktu itu aku pucat. Aku takut," kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang ketiga kalinya dia mengatakan lagi, "Alaihissallahu biqadir?" Bukankah Allah maha kuasa? Aku tahu isi hatinya. Maksudnya adalah, bukankah Allah maha kuasa untuk menjadikan kamu seperti saya, pemabuk. Nah, di saat itulah saya tidak tahan dan saya pun jatuh pingsan. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jilani memahami bahasa orang tersebut tidak seperti kita memahaminya. Kita orang awam memahaminya seolah-olah kalimat itu tidak ada bedanya, sama saja, hanya diulang-ulangi 3 kali. Ternyata setiap kali ada makna tersendiri. Makna pertama, makna kedua, dan makna ketiga itu beda-beda. Hanya Syekh Abdul Qadir Jilani yang memahaminya. Makanya beliau jatuh pingsan. Betul, Allah maha kuasa. Bisa saja Allah jadikan saya seperti kamu. Yang tadinya ahli ibadat, di ujung-ujungnya akhir hayatnya malah jadi orang bejat. Bisa jadi. Itu aku takut, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, makanya aku pingsan radhiyallahu anhu. Beliau lain lagi memahami bahasa orang itu. Kalau kita mungkin ya itu-itu aja. Apa bedanya? Kalimatnya cuma, "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir." 3 kali itu aja diulang-ulangi. Ternyata maknanya beda-beda. Syekh Abdul Qadir Jilani tahu maknanya. Pas dijelaskan baru murid-muridnya paham. Murid-muridnya pun akhirnya ikut ketakutan. Kalau orang Syekh Abdul Qadir Jilani ini sehebat beliau saja tidak menutup kemungkinan bisa jadi seperti dia, apalagi kami. Begitu, mereka tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Makanya jangan memandang pelaku maksiat itu dengan pandangan benci, tapi doakan. Siapa tahu kalau dia bertobat dia lebih afdal daripada kita. Didoakan begitu. Mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan kembali kepada Allah. Gitu saja. Siapa tahu di antara sekian banyak doa kamu itu ada yang dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia jadi orang baik. Kan begitu.